kami jemaat-Mu Tuhan. Kami Korintus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Atas anugerah Tuhan kita ada saat ini. Kita masih boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kita boleh beribadah bersama-sama. Walau berbentuk online. Namun kami percaya, kita percaya kuasa Tuhan ada dalam setiap ibadah kita. Kita patut mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga dibilang Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, 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 buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerah. Pujilah, 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 buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji
sebab hikmat-Nya. Beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita ini. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah nas pembimbing kita yang terambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ketiga, yang berkata demikian, usahakanlah untuk selalu mengikuti pimpinan Roh Kudus bersama-sama, sehingga dengan demikian saudara sekalian hidup rukun. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi menyampaikan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau lebih dekat lagi di hadirat Tuhan. Karena Dia Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hidup karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Bapa, kami adalah milik-Mu Tuhan. Karena kami hidup untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu.
dimanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka. Ku kan hidup dalam jalanmu dan janjimu selamanya. Jesus, I Believe in you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, Jesus, I believe. oh Jesus, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. kami mau menyembah-Mu Tuhan. I will worship you. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Katakan Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, 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 I believe in you. Jesus, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami Bapa. Karena kami percaya kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, pada saat ini kami rindu tuntunan dan berkat Tuhan dari firman-Mu, supaya kami melakukan semua kegiatan kami seturut kehendak dan rencana-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita dan terang pada jalan kami, sehingga kami tetap berjalan di atas kebenaran-Mu. Berkati kami ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus mengurapi dan memberkati kami, baik kami yang di sini dan kami juga yang ada di rumah. Mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dan biarlah damai sejahtera Allah menyertai dan memberkati kami di dalam memahami kehendak dan rencana-Mu. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca teks firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sekali lagi, kita membaca dari Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang berkata demikian. Nyanyian ziarah Daud. Lihatlah betapa baik dan betapa indahnya jika saudara-saudara duduk bersama-sama, itu seperti minyak yang baik di atas kepala turun ke janggut Harun, lalu turun ke leher jubahnya. Itu seperti embun Hermon yang jatuh ke bukit-bukit Sion, sebab di sana Tuhan memerintahkan berkat hidup selama-lamanya. Pembacaan ini diambil dari versi Firman Allah yang hidup, yang juga adalah keluaran dari Lembaga Alkitab Indonesia. Jemaat sekalian, belakangan ini kehidupan masyarakat baik secara umum maupun di dalam gereja tidak lagi diwarnai sikap saling menghormati dan saling menghargai. Sebaliknya, sikap saling curiga dan saling memfitnah semakin bertumbuh subur. Itu sebabnya pemazmur dari hasil observasinya menemukan satu kata yang dapat memperkuat persekutuan, yaitu kata rukun. Kata rukun yang sangat dibutuhkan. Dalam bahasa Ibrani diterjemahkan gam yahat. Gam yahat ini dalam terjemahan New King James Version diterjemahkan together in unity. Together in unity. Jadi kolektivitas tapi satu kesatuan. Peter Wagner mengatakan kata unity dalam konteks gereja artinya banyak kepala tapi satu roh dan satu tujuan. So many thought, but one in spirit and one in purposes. John Seth atau Dr. John Seth mengatakan kerukunan ini harus terlihat di dalam keluarga sebagai gereja mini dan akan mempengaruhi kekuatan persekutuan gereja yang besar secara unity. Itu sebabnya John Seth dalam bukunya A Miniature Church, gereja yang mini, itulah gereja yang dimulai unity. Dimulai dari keluarga, dimulai dari orang tua, dimulai dari anak-anak. Dan ini terus terbawa di dalam gereja yang besar. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan John Seth ini benar. Dan memang terbukti bahwa gereja-gereja yang sehat itu di dalamnya ada keluarga-keluarga yang sehat. Mari kita lihat yang pertama, sifat dan karakteristik kerukunan. Kita melihat sifat dan karakteristik kerukunan, apa itu sama dengan kerukunan-kerukunan yang seperti biasanya kita dengar di mana-mana. Ayat 1 mengatakan betapa baik dan betapa indahnya. Betapa baik dan betapa indahnya. Terjemahan New King James Version dikatakan, behold how good and how pleasant it is. Dalam bahasa Ibrani kata himneh matov mah naim. Secara hurufiah diterjemahkan betapa mengagumkan dan betapa menyenangkan. Adalah kata-kata yang diucapkan Tuhan ketika Ia menciptakan langit dan bumi. Setiap Dia menciptakan, Dia katakan betapa baiknya, betapa indahnya.
apa yang telah diciptakannya. Saudara, itu sebabnya kita lihat karakteristik dari kerukunan ini memang indah. Harusnya indah, harusnya baik. Kata matov mahayim itu berarti mengagumkan, luar biasa. Kalau kerukunan itu ada, maka orang memandang itu sebagai sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Yang kedua, kita lihat kerukunan berharga dan bernilai. Berharga dan bernilai sakral. Jadi kerukunan ini berharga dan bernilai sakral. Ayat 2. Kita baca dari versi firman Allah yang hidup. Karena kerukunan sama berharganya seperti minyak pengurapan yang harum semerbak, yang dicurahkan ke atas kepala Harun, lalu mengalir ke janggutnya dan pinggiran jubahnya. Minyak urapan adalah analogi sakralitas, dan imam adalah pelaku sakralitas itu. Jadi, kerukunan adalah sakral dan sangat berharga bagi umat Tuhan dan persekutuan di dalam gereja. Minyak juga melambangkan sukacita. Kita juga mengalami sukacita bila mana kita berada di dalam kerukunan hidup. Maka tentu kita akan dinaungi oleh sukacita yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya tanpa kerukunan apapun yang kita lakukan dalam kebersamaan itu tidak akan tercapai. Tetapi kalau ada kerukunan sebagai dasar, maka segala sesuatu yang kita ingin dalam kebersamaan itu pasti bertumbuh dan akan tercapai. Sebab apa saudara? Kerukunan ini menurut pemazmur itu sangat sakral. Dan sangat sakral. Oleh karena apa? Kerukunan ini datang dari Allah sendiri. Dan Allah menghendaki itu kerukunan. Karena itu kerukunan adalah indah. Dan sangat indah di hadapan Tuhan. Yang ketiga kita lihat akibat kerukunan terlihat oleh Tuhan. Jadi Tuhan hanya melihat kerukunan. Akibat kerukunan maka Tuhan melihat itu kerukunan. Dia tidak mau melihat kekacauan. Atau disebut dalam bahasa Ibrani tohu wabohu. Kacau dan sangat kacau dan kegelapan meliputi. Tapi dia mau melihat keindahan. Karena itu yang dia kehendaki, makanya kerukunan itu dikatakan oleh pemazmur ini, kerukunan itu adalah sakral, sangat sakral. Sebab kesanalah, ayat 3b, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang pertama itu Tuhan memerintahkan berkat. Dalam bahasa Ibrani, tempat seharusnya bagi kerukunan umat ada di dalam lingkungan keluarga, gereja, atau antara denominasi dan dalam denominasi masyarakat, ya, antara suku dan agama. Bila dalam hal disebutkan ini kerukunan sama sekali tidak mendapat tempat, kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat jauh dari jamahan anugerah Allah. Itu sebabnya rukun itu menyegarkan dan hidup. Ini yang keempat. Rukun itu menyegarkan dan menghidupkan, menggairahkan. Dan damai akan tumbuh di situ. Ayat 3, kerukunan dilukiskan seperti embun di Gunung Hermon yang turun ke atas bukit-bukit Sion. Embun adalah lambang di Israel sebagai kesegaran dan hidup. Orang Israel kalau berbicara tentang embun, dia berbicara tentang kesegaran dan hidup. Rukun seharusnya membawa kesegaran dan kehidupan, dan rukun seharusnya
membawa semangat dan optimistis bagi gereja. Itu sebabnya kalau gereja ada di dalam kerukunan, dia melakukan kerukunan, dia memberitakan kerukunan, dan dia menyebarkan kerukunan, maka gereja ini membawa kesegaran, penyegaran, bahkan optimisme bagai pemberita-pemberita dan juga pelayanan-pelayanan di antara lintas budaya. Saudara, yang paling indah adalah akibat rukun Tuhan memerintahkan berkat. Karena ada rukun di sana, maka Tuhan memerintahkan berkatnya ke sana. Ayat 3b, kata memerintahkan dalam bahasa Ibrani, yaitu kata sam siwah. Sam siwah artinya Tuhan menyuruh berkat itu ke sana. Lebih tepat diterjemahkan, kalau saya lebih setuju, diterjemahkan mengaruniakan. Tuhan mengaruniakan berkat itu. Terjemahan lebih tepat oleh versi firman Allah yang hidup. Dan kepada Yerusalem Tuhan telah mengaruniakan berkat yang kekal ini. Kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi bukan hanya berkat duniawi yang sementara kita nikmati lalu selesai. Tapi berkat yang kekal adanya. Berkat Tuhan itu kekal adanya. Karena kita menerimanya dan kita dibawa kepada kekekalan. Berkat dan kehidupan sebagai dampak positif kerukunan akan terpancar dan dialami oleh mereka yang hidup dalam kerukunan. Saudara, marilah kita sebagai orang-orang yang terpanggil masuk dalam gereja Tuhan, yang juga terpanggil untuk melakukan pelayanan, dan terpanggil untuk menjangkau suku-suku yang terabaikan. Mereka membutuhkan kerukunan, tapi kita tidak bisa memberitakan kerukunan kalau kita tidak mulai dari gereja, mulai dari keluarga, mulai dari masyarakat. Kita sudah dipenuhi dengan kerukunan. Dan kerukunan ini adalah kekuatan kita dalam pemberitaan. Doakanlah dan usahakanlah terus kerukunan dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa kita Indonesia ini. Niscaya berkat dan kehidupan dari Tuhan seperti minyak yang meleleh dan embun yang turun menjadi pengalaman umat selama-lamanya. Itu sebabnya kita merindukan itu berkat mengalir. Kita merindukan itu sakralitas dari kerukunan ini yang turun dari Tuhan. Seperti embun dari Gunung Hermon sampai kepada bukit-bukit Sion. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita renungkan. Jadikanlah diri Anda pembawa dan pemberita kerukunan dalam keluarga, gereja, dan bagi bangsa kita, dan bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Maka berkat yang kekal turun atas kita untuk selama-lamanya. Jemaat, mari kita berdoa supaya kita menjadi pemberita kerukunan. Dimanapun kita datang, dimanapun kita hadir dalam kerukunan. Itu hanya orang yang memiliki ini, tak kalah dia hidup rukun dengan Tuhan, rukun dengan dirinya sendiri, rukun dengan dunia, rukun dengan keluarganya, maka dia menjadi kerukunan dimanapun dia berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, jadikanlah kami pemrakarsa persaudaraan di lingkungan tempat Engkau mengutus kami. Utuslah kami sebagai pembawa dan pemberita kedamaian dari Kristus di antara suku-suku bangsa di dunia ini, agar kami menerima berkat dari Bapa untuk memberkati orang lain. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kita akan memberikan persembahan kita pada siang hari ini. Dan untuk persembahan mohon dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di dalam layar Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di dalam tayangan ibadah hari ini. Jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim apabila sudah mentransfer maupun menyerahkan persembahan ke bendahara gereja. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah masuk, baik yang sudah ditransfer ke rekening gereja maupun yang diserahkan kepada bendahara gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa yang Maha Tinggi, Allah yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing sampai saat ini Bapa. Kami masih boleh sehat selalu di dalam Tuhan. Kami masih boleh bertemu lewat ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kami sampai saat ini Tuhan. Saat ini kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan. Tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan. Agar persembahan ini boleh berguna bagi misi pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan kita dan kita angkat pujian. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya, hidup selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi jemaat-Mu di GMI Korintus ini ya Allah. Terima kasih Bapa atas semua pekerjaan-pekerjaan yang boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk semua pelayanan kami yang boleh kami laksanakan, pelayanan kategorial di gereja GMI Korintus ini. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami yang dapat bersekolah walaupun melalui lewat rumah ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan kami yang Tuhan peliharakan hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini juga kami masih dapat bersama-sama untuk melakukan ibadah secara online di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami semua jemaat-Mu di GMI Korintus ini. Dan pada pagi hari ini juga ya Allah, kami menaikkan doa syafaat kami ke hadapan-Mu Tuhan. Menaikkan permohonan kami, menaikkan doa-doa kami kepadamu ya Bapa. Atas segala pergumulan kami, ketidakmampuan kami dalam menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang saat ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu, jikalau ada yang sakit pada saat ini ya Bapa. Kami berdoa untuk mereka ya Bapa. Kami mohon kemurahan-Mu ada atas mereka. Tuhan berikan kesembuhan, jamalah tubuh mereka yang sakit ya Bapa. Berikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Berkati obat-obat yang dikonsumsi. Kuatkan mereka Bapa. Sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami masih tetap berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang saat ini oleh karena masa pandemi ini mereka tidak mendapat pekerjaan ya Tuhan, atau diberhentikan dari tempat pekerjaan mereka ya Bapa. Kami berdoa juga, kiranya Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Tuhan tunjukkan jalan bagi mereka sehingga mereka mendapatkan pekerjaan untuk kehidupan mereka Bapa di hari-hari yang akan datang. Dan juga ya Bapa, yang oleh karena masa pandemi ini tidak dapat bepergian kemana-mana ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan mampukan mereka, Tuhan kuatkan mereka ya Tuhan, sehingga dapat bertemu dengan keluarga setelah selesai masa PSBB ini nantinya. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk para misionaris yang kami dukung senantiasa melalui gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Pithang Kesa. Kami berdoa untuk Bapak Daniel Dongmo. Kami berdoa untuk Pak Abner dan keluarga. Pak Jakir Imanilev dan keluarga. Tuhan, kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu senantiasa. Mampukan mereka Tuhan untuk dapat bekerja lebih kuat, lebih gigih lagi untuk memenangkan jiwa-jiwa di tempat di mana mereka melayani ya Bapa. Tuhan, kami memohon Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka, kesehatan mereka, kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Happy Maradia beserta seluruh keluarga. Kami berdoa untuk pelayanan mereka ya Tuhan. Engkau cukupkan senantiasa. Walaupun jauh dari tempat ini ya Bapa, kami tetap mendoakan hamba-Mu ini. Mampukan mereka Tuhan untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk pelayanan kami untuk menjangkau jiwa-jiwa suku terasing
yang sudah lama kami dukung senantiasa melalui gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang terbeban untuk melayani di tempat ini ya Bapa. Mampukan mereka ya Tuhan. Tuhan curahkan hikmat bagi mereka Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui hamba-hambamu yang akan berangkat melayani suku-suku terasing di daerah Pulau Jawa ini ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk hamba Tuhan yang akan kami utus untuk melayani suku terasing ini juga Bapa. Beberapa di antara mereka yang sudah terbeban, kami berdoa senantiasa Tuhan murnikan, Tuhan fokus, biarlah mereka fokus untuk melayani ini nantinya, melayani suku terasing. Mampukan mereka Tuhan untuk dapat bersama-sama dengan kami, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk menyampaikan kabar baik di tengah-tengah suku terasing ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Bapa. Di dalam mengelola negara ini kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para gubernur, para wali kota, bupati, camat, sampai kepada pemerintahan terendah di desa. Tuhan kami berdoa untuk mereka. Demikian juga untuk para menteri, Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan, hikmat bagi mereka Bapa, sehingga mereka dapat bekerja takut akan Tuhan. Sehingga melalui pekerjaan mereka Tuhan, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Jauhkan perpecahan dari negeri kami ini Bapa. Jauhkan segala kuasa-kuasa yang ingin memecah belah negara kami ini Tuhan. Biarlah negara kami ini menjadi suatu negara yang besar, negara yang mampu untuk mendedikasikan seluruh potensi yang ada di negara ini untuk kemaslahatan rakyat, bangsa dan negara ini Bapa di surga. Terima kasih Bapa, demikian juga kami berdoa untuk para medis, para dokter, perawat yang senantiasa sebagai garda terdepan untuk mengobati orang-orang sakit oleh karena wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau yang senantiasa membungkus mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Jauhkan senantiasa sakit penyakit ini dari tubuh mereka maupun dari tengah-tengah keluarga mereka. Bapa, kami berdoa, Tuhan berikan sukacita bagi mereka senantiasa, sehingga mereka melayani orang-orang sakit dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk orang-orang sakit oleh karena wabah ini. Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka. Sembuhkan mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga berdasarkan berita-berita yang kami dengar Tuhan pada akhir-akhir ini, telah ditemukan vaksin untuk menyembuhkan wabah COVID-19 ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang membukakan jalan bagi mereka, para ilmuwan-ilmuwan yang meneliti vaksin ini Bapa. Kami tahu kuasa-Mu penuh atas segala temuan-temuan ini Bapa di surga. Oleh karena itu Bapa, kami memohon supaya wabah ini jauh dari negara ini Tuhan. Tuhan berikan kemampuan kepada mereka untuk menemukan obat-obat yang tepat untuk menyembuhkan virus yang diakibatkan oleh COVID-19 ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu nyata di tengah-tengah negara kami ini. Kuasa-Mu nyata Tuhan bagi kami semua di gereja-Mu ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Dan kita percaya kasih dan berkat Tuhan selalu melingkupi kita. Baik itu dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dan juga berbangsa dan bernegara. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, oh aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, all to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. Oh, I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. Oh, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Katakan, aku berserah. Aku berserah, oh aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah Pada Yesus. pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah.
Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kalau pada pagi ini Tuhan sudah melawat kami dengan firman-Mu. Perintah firman-Mu Tuhan supaya kami tunduk dan taat kepadanya dan mengusahakan kerukunan yang terus-menerus terjadi, baik dari keluarga, gereja, dan lingkungan di sekitar kami. Jadikanlah kami Tuhan utusan-utusan yang mendatangkan kerukunan dimanapun kami berada. Pada hari ini kami juga ingin menaikkan syukur untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambah usia mereka. Kami bersyukur untuk ulang tahun Bapak Andrianto Napitupulu yang berulang tahun pada tanggal 11 Agustus. Berkati hamba-Mu Tuhan, kami bersyukur bahwa telah kembali di tengah-tengah keluarga dalam waktu beberapa bulan Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan dan kesehatan dari Tuhan sudah menyertai. Berkati juga Tuhan Yesus ulang tahun Ibu Mince Wilhelmina Manopo yang berulang tahun pada 12 Agustus. Kami juga bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri. Tuhan pulihkan secara perlahan-lahan sakit penyakit yang diderita oleh ibunda ini. Kami yakin dan percaya bahwa imannya bertambah-tambah akan Dikau Tuhan dan punya pengharapan untuk mengalami kesehatan kesembuhan yang sempurna. Kami juga menaikkan doa ucapan syukur kami untuk Bapak Lance Rawis yang berulang tahun pada tanggal 14 Agustus. Berkati orang tua kami ini, beri kekuatan kesehatan selalu dan sukacita, bertumbuh dengan iman dan terus-menerus bergantung kepadamu. Kami juga menaikkan syukur untuk ulang tahun saudara kami Alwen Yance Putra Mainaki yang berulang tahun pada tanggal 14 Agustus. Berkati dia Tuhan dengan segala cita-citanya. Dan biarlah apa yang ingin diraih Tuhan buka jalan dan Tuhan menguatkan dan memastikan tujuan hidupnya bagi Dikau Tuhan Yesus. Kami juga menaikkan syukur untuk ulang tahun Bapak Martua Antonius Freddy Manurung yang berulang tahun pada tanggal 16 Agustus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, dan jagalah kesehatan hamba-Mu senantiasa, dan selalu memberikan sukacita baik di dalam pekerjaan maupun di dalam melayani Tuhan. Dan jadikan dia Tuhan seorang imam di tengah-tengah keluarga yang dipakai dengan heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk ulang tahun pernikahan antara Bapak Enos Subardan Gadrun dan Ibu Gloria Albertina Ngeljaratan pada tanggal 14 Agustus. Tuhan memberkati rumah tangga ini dan apa yang telah dipersatukan Allah terus diperkuat. Dua menjadi satu di dalam panggilan dan kemuliaan Tuhan. Berkati juga seluruh keluarga dengan seluruh aktivitas baik di rumah dan di luar rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati ini untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan dan hidup di dalamnya, maka berkat ini akan menyertai kita semua untuk selama-lamanya. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Amin. Amin. Amin. Jemaat, ambillah waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.